Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juli Nuranto Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan tempat wisata yang legendaris di Pacet, yaitu siapa yang nggak tahu tempat ini ya, namanya Ubalan Waterpark. Nah, di tahun 2024 ini Ubalan Waterpark tiket masuknya sudah turun ya, dari semula 30.000 sekarang cuma 15 ribuan saja. Nah, ini untuk rute jalannya. Tadi kita mulai dari Polsek Pacet menuju ke arah Banyupanas. Nah, di Bundaran Pacet kita belok ke kiri ya. Jadi ya teman-teman, untuk wisata Ubalan Waterpark ini salah satu wisata legendaris ya, dan salah satu wisata yang mempunyai fasilitas sangat lengkap di Pacet. Nanti untuk lebih jelasnya akan tak jelaskan waktu di lokasi. Nah, dari sini kita belok ke kiri, kalau ke kanan menuju ke arah Cangar, Batu, Sendi dan yang lainnya. Kita ambil ke kiri satu jalur dengan pemandian air panas Padusan, teman-teman. Nah, untuk jalannya sudah bagus seperti ini ya. Ini di tahun baru, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 10 pagi ya. Suasana tidak begitu ramai karena memang kemungkinan masih belum banyak yang tahu kalau harga tiket masuk di Ubalan ini sudah turun mulai 1 Januari ini, teman-teman. Ya, benar sekali ya teman-teman. Waktu belum turun itu tiket masuknya 30.000 per orang. Nah, sekarang untuk tiketnya itu untuk dewasa di hari biasa 17.500, untuk anak-anak hari biasa 15.000, dan untuk di hari weekend untuk dewasa itu cuma 20.000 ya teman-teman, dan untuk anak-anak di hari weekend 17.500. Jadi untuk tiketnya sekarang kalau kita kalkulasi itu turunnya sudah signifikan ya, sekitar 10 ribuan kalau di hari weekend, teman-teman. Nah, kalau di hari weekday turunnya sekitar 12.500. Jadi kalau ini menurut saya cukup worth it sekali. Oke, dari sini kita belok ke kanan ya teman-teman. Kalau lurus menuju ke pemandian air panas Padusan, kita ambil ke kiri menuju ke bawah sana. Dan hati-hati ya, di sana nanti ada retribusi parkir ya. Jadi kalau ke kanan kalian akan keluar lagi menuju ke Bundaran Pacet. Nah, kita ambil yang lurus, ada semacam gedung parkir di sebelah kiri kita ini. Oke, kita sekarang masuk ya. Antri dulu, budayakan untuk antri, bayar retribusi parkirnya. Di sini sudah ada tulisan roda 2 2.000, roda 4 3.000 rupiah. Ini tarif retribusi parkir di dalam. Oke, sekarang saya sudah ada di depan dari loket pintu masuk ya teman-teman. Nanti di dalam pasti ada pengumuman ya kalau memang benar-benar tiket di Ubalan ini sudah turun. Oke, itu ada tulisan Ubalan. Nah, sekarang kita masuk. Tadi saya sudah parkir dan ternyata untuk parkirnya bayar lagi di dalam ya. Tadi karena tahun baru itu bayarnya 5.000 rupiah. Oke, kita beli tiket dulu, dan itu ada tulisan free wifi juga, kalian bisa foto nanti biar nggak lupa untuk passwordnya. Nah, ini dia teman-teman, untuk pengumuman tiket masuk Ubalan Waterpark. Weekday dewasa 17.500, anak-anak 15.000, dan untuk weekend dewasa 20.000 dan untuk anak-anak 17.500. Jadi sekarang di Ubalan sudah cukup murah ya teman-teman. Dari awal yang seperti saya bilang tadi, untuk tiketnya 30.000 per orang, sekarang sudah turun mulai per 1 Januari 2024 teman-teman. Jadi yuk segera agendakan ke Ubalan Waterpark, karena di sini Ubalan adalah salah satu wisata waterpark yang paling lengkap di Mojokerto kalau kita bisa bilang, dan juga
Untuk airnya yang jelas di sini alami dan sangat segar sekali karena bersumber dari sumber ubalan itu sendiri, teman-teman. Nah, saat kita sudah beli tiket nanti akan dicek oleh mbak-mbaknya di sini ya, berapa orang tiketnya untuk masuk ke dalam sini. Nah, di sini kita akan langsung disambut dengan kolam yang cukup besar ini, ada sepeda airnya. Kalian bisa menyewa sepeda air itu ya teman-teman, dan juga bisa berfoto di replika kapal di depan kita ini yang menjorok ke dalam, kalau kita sebut danau ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya menuju ke dalam. Dan meskipun di tahun baru ya, ini kalau saya lihat sih cukup ramai, tapi memang tidak seberapa ramai kalau kita bilang masih ramai lancar ya. Karena mungkin masih banyak yang belum tahu kalau tiket di Ubalan Waterpark ini sudah turun menjadi lebih murah teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau dengan harga seperti itu, saya rasa sih cukup worth it ya, karena di sini untuk kolam waterboomnya itu ada 2, itu buat anak-anak ya. Jadi cukup luas, dan untuk kolam dewasa ada Olympic pool di sebelah sisi kanan. Nanti kita ke sana. Di sana itu menurut saya adalah kolam dengan sumber alami airnya terbesar di Jawa Timur, bukan di Mojokerto ya. Setelah ada di Banyumas Pace juga ada di sana. Nah, salah satunya di sini yang sering dibuat untuk latihan oleh TNI, dan ini salah satu kolam waterboomnya sebelah kiri, di sebelah pendopo ya, di depannya pendopo ini ada waterboomnya di atas sana itu, dan juga beberapa seluncuran. Dan untuk airnya dijamin ya teman-teman, ini airnya sangat alami, dan juga memang airnya rada dingin ya teman-teman. Jadi tidak seperti yang ada di bawah. Kalau di daerah Pacet ini pasti airnya sangat dingin. Di sini juga ada bubble ya, party bubble. Kalau di beberapa menit akan difungsikan untuk bubble-nya. Ini sudah menunggu untuk party bubble-nya. Ini kolam yang kedua, kolam waterboom untuk anak-anak ya teman-teman. Jadi ini yang di sebelah sini cukup dangkal, sekitar 1 dengkul untuk anak-anak itu teman-teman, bisa kita lihat itu untuk waterboomnya. Jadi di sini ada 2 ya. Nah, dan di sebelah kiri dari waterboom yang kedua ini ada playground. Nanti kita juga ke sana teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk party bubble-nya ya. Cukup senang anak-anak bermain busa. Tentunya ini tidak mengganggu di mata ya, tidak pedih ya teman-teman. Nah, jadi ada waktu beberapa, mungkin sekitar 15 menit atau 30 menit bubble ini akan difungsikan ya. Oke, jadi seperti ini suasana terbaru di tahun baru ya. Anak-anak pasti sangat senang sekali karena memang di sini untuk kolamnya juga banyak seluncuran, banyak teman-teman ya. Oke ya, nah, kita bisa lihat ya, anak-anak ini senang sekali dengan harga yang sekarang sudah turun jauh dari yang sebelumnya. Kalau ini party bubble ya, yang di kolam waterboom yang kedua. Kalau yang pertama tadi di depan dari pendopo untuk kolam waterboom yang pertama teman-teman. Nah, suasana seperti ini anak-anak senang sekali. Ada party bubble-nya. Oke ya, untuk kolamnya juga cukup luas, ada seluncurannya, jadi jangan khawatir. Nah, ini untuk kolam yang pertama ya, untuk waterboomnya. Nah, bisa kita lihat ya, untuk airnya jernih sekali, dan kalian bisa menunggu di ruang tunggu depan ini ataupun di pendopo. Dan di pendopo itu juga ada live musik ya, dan juga bisa kalian buat acara gathering atau yang lainnya. Kalian bisa konfirmasi di Instagram ataupun kalian bisa hubungi pihak dari Ubalan Waterpark itu sendiri teman. Untuk parkirnya juga cukup lumayan luas ya.
Nah, ini juga untuk parkir mobil bisa di sini. Nah, untuk pendoponya selain dibuat acara juga bisa dibuat bersantai makan-makan ya di sini di pendopo ini. Yuk kita cek ke dalam pendopo. Nah, di sini ada live musik karena ini di tahun baru ya. Nah, bisa kita lihat ya, melihat perform dari artis ataupun orkes yang diundang di Waterpark Ubalan ini. Jadi suasana cukup meriah sekali di tahun baru ini. Ya, ini untuk area parkir mobil ya. Untuk parkir motornya ada juga yang di luar, dan kalau di sini penuh kalian juga bisa parkir di luar dari kawasan Ubalan teman-teman ya untuk parkir mobilnya. Nah, jika kalian nunggu anak-anak juga bisa ya, terlihat dari pendopo ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut menuju ke playground ya. Dan di playground ini tentunya gratis ya. Hanya ada 2 trampolin yang berbayar ya, itu untuk loncat-loncat anak-anak itu. Itu 10.000 untuk bayarnya. Kalau yang lain itu gratis untuk playgroundnya teman-teman. Hanya yang di trampolin saja ini. Nah, ini 10.000 per anak. Yang lainnya yang sebelah-sebelah sana itu gratis. Dan tempatnya nyaman ya, karena di bawah itu sudah ada semacam karpet sintetis. Dan di area dari Ubalan Waterpark ini juga banyak sekali semacam joglo untuk kita bersantai. Kalian juga bisa loh bawa makanan dari luar, selain bisa juga beli di sini. Dan untuk di hari biasa kalian bisa pilih-pilih gazebo sesuai teman-teman kalian inginkan ya. Nah, ini untuk area playgroundnya. Oke, nah ini untuk kalau kita lihat dari belakang kolam waterboom yang kedua ya, ada water slide-nya di sini belakang juga ya. Tentunya anak-anak pasti senang sekali. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, untuk area playground ada di sebelah dari kolam waterboom yang kedua ya. Nah, di sini ya tentunya anak-anak pasti senang sekali ya. Kalau saya rasa sih bermain yang di sini aja anak-anak pasti senang ya. Di belakang sana juga ada beberapa gazebo yang bisa kalian manfaatkan untuk bersantai sambil menunggu anak-anak bermain di area playground ini. Oke, mungkin nanti jika sudah banyak yang tahu, kemungkinan Ubalan ini akan ramai sekali ya. Jadi pasti nanti banyak yang berkunjung ke sini teman-teman. Nah, ini semakin siang juga semakin banyak juga ya yang datang. Ya, sudah semakin padat, meskipun tidak sepadat mungkin di waktu lalu ya. Sekarang sih mungkin kemungkinan masih belum banyak yang tahu kalau tiket masuk di Ubalan ini sudah turun ya. Mungkin di bulan-bulan depan pastinya sudah rame, banyak yang tahu. Jadi tak infokan lagi ya teman-teman, untuk tiket terbaru di Ubalan di hari biasa ini dewasa 17.500 dan untuk anak-anak 15.000. Di hari weekend itu dewasa 20.000 dan anak-anak 17.500. Nah, di sebelah sisi kiri kita ini untuk kita sebut selokan ya dulu ya. Ini kalau dulu itu terkesan kotor dan sekarang sudah ada ikannya seperti ini. Terlihat bersih sekali. Hanya saja tentunya pengunjung juga harus juga menjaganya ya, jangan membuang sampah ke dalam selokan itu tadi yang ada ikannya sekarang. Oke, sekarang kita ke dermaga yang ada di sini ya. Kita lihat suasana dari sini. Nah, itu kita bisa berfoto di sini, menghadap ke kolam ataupun di danau ini ya, sambil kita juga bisa mengamati
para pengunjung yang naik di wahana sepeda air ataupun kita bisa sebut bebek-bebekan itu teman-teman. Nah untuk naik bebek ini kalau dulu 10.000 per orang, tapi sekarang nggak tahu, tadi saya nggak sempat mampir di sana dan tanya-tanya untuk harganya di bebek ini. Oke, kita lanjut teman-teman ya, karena kita coba lanjut jalan-jalan lagi. Nah di sini ya, itu di sebelah kiri banyak sekali untuk gazebo-gazebo, kalian bisa manfaatkan. Kalau tidak ramai seperti ini pasti kalian bisa pilih dimanapun kalian suka, dan tentunya gratis, itu nggak ada sistem sewanya. Nah ini untuk kolam anak-anak ya, jadi selain kolam waterboom ada juga kolam anak-anak di sini. Yang di sebelah sini agak dalam, yang anak-anak di sebelah ujung sana itu. Jadi untuk fasilitasnya, untuk kolam kalau kita bisa hitung ada 4 ya, sama yang besar yang ada di sana, kolam Olympic Pool kita nyebutnya. Kalau di tempat wisata lain mungkin untuk kolamnya terbatas. Ini di tahun baru saja tidak begitu padat untuk di dalam kolam. Nah jadi seperti itu. Nah seperti yang saya sebutkan tadi, di sebelah sini ada beberapa gazebo yang bisa kalian manfaatkan ya. Oke, sekarang kita coba kelilingi untuk kolam besar Olympic Pool ya teman-teman. Jadi kita coba lewat di tengah-tengah antara di kolam dan juga di danau ini ya. Oke, karena di tengah-tengah itu ada jalan, jadi kita bisa lewat sini ya. Sekalian lihat-lihat untuk kolamnya. Nah bisa kita lihat ya, untuk kolamnya ini sangat besar sekali. Saya rasa ini yang terbesar yang ada di Mojokerto ya. Jadi seperti ini. Ini kalian bisa lihat untuk airnya itu selalu mengalir terus ya. Jadi memang ini airnya dari sumber alami yang selalu mengalir. Jadi bukan hanya dari pompa. Nah itu ya teman-teman, untuk air yang masuk ke dalam kolam dari 3 pipa itu. Oke, ini juga cukup dangkal, mungkin 1 meter dan yang di sebelah pembatas sampai ke sana itu ada beberapa macam kedalamannya, ada yang 1,5 dan juga seterusnya sampai yang paling dalam di ujung sana itu teman-teman. Jadi suasana terbaru di Ubalan seperti ini ya di tahun baru 2024. Nah oke, kita lanjutkan ya. Ini untuk sebelah kanan tadi, untuk bebek-bebeknya kalian juga bisa manfaatkan untuk berfoto-foto dengan background kapal yang ada di sana itu. Untuk alamatnya kalian juga bisa di Google Map, sudah akurat. Jadi yuk sekarang berwisata ke Ubalan, ataupun kalau kalian ke Pacet bisa mampir di sini ya, karena untuk tiketnya sudah turun sangat murah sekali dengan fasilitas yang cukup lengkap. Oke ya teman-teman. Nah itu tadi untuk parkirnya sampai di sini ya. Nah di sini juga ada 2 gazebo. Oke, ini untuk kolam yang dalam tadi. Ini kalian bisa bermain bebek-bebekan di sini ataupun sepeda air ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sebelah utara dari kolam Olympic Pool ini. Kita juga bisa naik ke atas sana ya. Kalau naik ke atas bukit itu kita harus bayar lagi Rp5.000 per orang. Itu untuk tempat camping teman-teman, kalian bisa camping di atas. Untuk campingnya memang ada di atas sana teman-teman. Nah bisa kita lihat ya, untuk kolamnya luas sekali ya. Jadi seperti ini. Untuk airnya juga alami seperti yang saya sebutkan, bisa kita lihat ya, jernih sekali. Nah ini untuk yang paling dalam di sini ya, tadi saya sempat lupa untuk lihat berapa kedalamannya, tapi yang pasti yang di sebelah pembatas tadi itu, di sana itu 1,5 ya. Nah ini kalau di sini kelihatan 2 meter teman-teman di ujung sini.
Oke, jadi seperti ini suasana terbaru. Ini juga ada tempat tunggunya. Kita bisa duduk-duduk di sini. Di sini juga ada penyewaan ban, loker, dan juga lainnya di ujung sana. Untuk toiletnya ada, ataupun toilet dan ruang ganti juga ada banyak, teman-teman, jangan khawatir. Jadi seperti itu ya. Untuk airnya tak jamin ya. Untuk airnya tak jamin memang eh, dari sumber alami, sangat segar sekali ya, karena airnya itu memang dingin di sini. Jadi mungkin kita berenang setengah jam saja sudah cukup lah, nggak perlu lama-lama nanti kedinginan. Apalagi ini di musim penghujan ya. Eh, dan di sebelah kanan kita ini tempat penyewaan baju renang, pelampung, dan loker. Kalian bisa sewa di sebelah sini ya. Ada petugasnya, kalian bisa menyewa di sebelah sana. Oke, jadi kalau anak-anak kalian ingin renang bersama di sini, kalian harus pakai pelampung dan juga selalu taati peraturan ya, teman-teman, dan selalu awasi anak-anak kalian. Oke, kita lanjut, kita lihat dari atas nanti seperti apa sih suasananya. Nah, itu sedang antri makanan. Nah, jadi seperti ini ya kalau kita lihat dari atas. Nanti kita coba juga lihat dari ketinggian seperti apa suasana kalau kita lihat dari tinggi. Dan sayang sekali ya teman-teman untuk kali ini, dan mungkin ke depan masih belum bisa pakai drone ya, karena memang drone-nya masih ada kendala. Oke, kita sekarang pakai kamera bawah saja teman-teman. Oke, ini untuk yang ingin nyemil dan juga makan-makan di area sebelah sini juga banyak sih penjual makanannya ya, minuman. Itu ada sampel 1000-an. Kalian juga bisa bawa makanan dari luar juga bisa. Oke, jadi suasana seperti ini. Jadi kalau saya sangat recommended teman-teman. Kalian juga nggak harus beli di sini, karena kalian juga bisa bawa makanan dari luar. Di arah sini ada air terjun mini ya, itu air terjun Sodong Biru. Kalian juga bisa manfaatkan buat berfoto-foto. Sebenarnya di sini juga ada Rabbiton ya teman-teman di area belakang sana, tapi memang mungkin keadaannya sudah agak tidak terawat, jadi saya tidak ambil video di sana tadi. Nah, untuk airnya dari air terjun ini juga cukup jernih sekali ya. Ini sebenarnya air terjun buatan ataupun limpahan dari tandon, dari sumbernya ya, dan dialirkan seperti ini biar menjadi air terjun. Oke, sekarang kita lihat dari atas untuk kolam yang besar tadi, Olympic poolnya. Nah, kita lihat dari sini cukup ramai ya, kita bisa melihat keseluruhan dari area Ubalan Waterpark ini. Dan tempat saya ini sebenarnya itu tempat untuk UMKM, tapi memang di sini lagi kosong semua ya. Mungkin kedepannya kalau rame nanti bisa difungsikan lagi ya. Nah, untuk kolamnya besar sekali ya. Jadi di sini kalian bisa berlatih berenang, karena memang standar ukurannya juga Olympic pool. Kalian bisa lihat ya panjangnya dan juga lebarnya itu. Ada beberapa lane di sana. Dan seperti ini kalau kita dari atas, kita coba ya lihat ke atas bukit. Ada apa saja di bukit. Dan di sini itu di atas bukit bayar Rp5.000 ya. Untuk itu sebenarnya untuk tempat camping ground yang sudah pernah diresmikan oleh Bupati Mojokerto, yaitu Bu Ikwina waktu itu. Nah, kalian bisa bersantai di sini, ada beberapa tempat untuk bersantai ya, semacam tempat duduk ataupun gazebo yang ada di atas. Oke, kita coba lihat suasana dari sini ya. Nah, itu ada tulisan selamat datang di selfie area. Nah, ini tiket masuknya ada di mbak-mbak sini ya. Tiket masuk rest area itu Rp5.000 saja
per orang. Nah, kalian bisa tiket belinya di sini. Ada banyak sekali tempat duduk yang bisa kalian manfaatkan. Tentunya di bawah pohon ini sejuk ya. Nah, seperti ini. Bersantai di atas ya. Dan suasana dari atas bukit seperti ini. Nah, itu kolamnya ya, terlihat sangat besar ya. Kalau kita dari atas dengan air yang sangat biru sekali. Oke, kita turun saja karena tadi saya tidak masuk, teman-teman. Jadi untuk di Ubalan Waterpark ini mudah-mudahan nanti kedepannya semakin ramai ya, karena tiket juga sudah turun. Kalau kemarin kan keluarnya itu tiketnya mahal, sekarang sudah turun sekitar hampir 12.000, dan untuk apalagi untuk anak-anak itu turunnya sangat signifikan sekali. Kalau kalian masih ngeluh tentang tiket, berarti kalian kurang sadar ya, bahwa untuk pengelolaan dari wisata itu juga besar pengeluarannya, teman-teman. Jadi seperti itu, jangan cuma meminta murah dan juga apalagi gratis ya. Ini untuk area kolam waterboom, kalau kita lihat dari sini di sebelah sisi paling timur ya, yang ada seluncurannya. Jadi menurut saya untuk wisata Ubalan ini dengan harga tiket seperti itu sangat worth it sekali. Dan untuk jam bukanya, teman-teman, buka setiap hari ya, mulai pukul 7.30 sampai 16.00. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk review singkat kita di Ubalan Waterpark. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, mohon dimaklumi karena memang saya kurang itu ya, teman-teman. Oke, dan untuk pintu keluarnya ada di sebelah sini ya. Kita lewati parkiran ini, nanti langsung keluar ke area parkiran yang di depan. Di sisi sebelah kiri untuk keluarnya ya, teman-teman. Jadi untuk tiketnya dari sebelumnya 30.000 sekarang menjadi untuk dewasa hari biasa 17.500 dan anak-anak 15.000, dan di hari weekend dewasa 20.000 dan anak-anak 17.500 plus parkir, teman-teman. Jadi jangan lupa parkir pasti ada ya kalau ke tempat wisata. Dan jangan lupa kalian bisa beli makanan di sini, dan tadi saya juga sempat beli sampel ya di sini, dan rasa dan harganya juga sangat relatif murah sekali ya. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk review kita di Ubalan Waterpark saat tahun baru ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video lain tentang wisata Mojokerto dan sekitarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.